Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Baik. Bu. Bagaimana keadaannya hari ini? Sehat? Sehat, Bu. Sehat. Sudah hadir semua ya? Ada yang masih belum hadir? Deli sudah? Ya, sudah. Terkait dengan kehadiran hari ini untuk absensi tetap kalian lakukan pada e-learning ya. Jadi tetap ingat tetap lakukan absensi secara online-nya pada e-learning. Sebelum kita mulai, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari bisa bermanfaat ya. Jadi Ibu pimpin doanya, berdoa menurut kepercayaan masing-masing dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang materi yang baru ya, tentang jurnal khusus. Sebelumnya, materi yang sebelumnya sudah kalian pelajari itu apa? Masih ingat tidak materi yang sudah kalian pelajari sebelumnya? Ada yang masih ingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya? Dokumen transaksi, Bu. Dokumen transaksi. Baik, dokumen transaksi itu jenisnya ada apa saja? Dokumen transaksi jenisnya. Masih ingat? Jenis Masih, dokumen Bu. transaksi. Yuk coba. Ada yang masih ingat jenis dokumen transaksi apa? Saya, Bu. Ya. Yang pertama ada Apa? faktur, nota kontan, nota debat, dan nota kredit. Iya, itu contoh jenis dari bukti transaksi. Nah, setelah kalian mengenal bukti transaksi, langkah pertama dalam akuntansi bukti transaksi ini akan diapakan? Ayo. Langkah pertama dalam siklus adalah Pencatatan. Iya, pencatatan. Yang keras suaranya ya. Iya, betul, pencatatan. Jadi, langkah pertama nanti di bukti transaksi ini akan kalian catat ke dalam jurnal. Nah, agar lebih memudahkan pencatatan ke dalam jurnal, tentunya kalian harus kuasai saldo normal akun, yaitu ada akun yang di sebelah debit dan yang di sebelah kredit. Ya, saldo normal akun masih ingat yang 5 itu kalau di perusahaan jasa kita belajar yang 5 itu ya, harta, utang, modal, pendapatan, beban, yang seperti ini. Ya, semoga masih ingat. Nah, kalau di perusahaan dagang kira-kira nambah apa kalau di perusahaan dagang? Kira-kira akunnya? Harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan lagi. Yang lain boleh? Persediaan barang dagangan. Persediaan lagi. Yang paling penting lagi nih dalam perusahaan dagang ada apa? Penjualan. Penjualan, betul. Dan pembelian. Nah, Ibu mau cek kesiapan kalian mau belajar jurnal harus belajar saldo normal dulu. Ibu mau mengecek kesiapan kalian. Sudah disiapkan debit dan kreditnya? Coba di tangan kanannya pegang debit. Oke, bagus. Sudah jelas, debit, tangan kanan pegang debit, tangan kiri pegang kredit. Bagus. Nah, permainannya untuk mengetes kemampuan kalian tentang penguasaan saldo normal nanti, Ibu akan bacakan akunnya, kalian angkat salah satu tangannya apakah dia saldo normalnya debit atau saldo normalnya kredit. Sudah jelas petunjuknya? Oke, biar lebih sportif kalian tutup mata nanti. Saat Ibu bacakan, kalian tutup mata, kalian angkat salah satu tangan. Kalau Ibu bilang buka matanya, baru dibuka matanya ya. Siap? Oke, siap, turunkan dulu debit kreditnya. Pegang di tangan kiri dan kanan. Nanti tunjukkan salah satu ke kamera. Kita mulai dari yang pertama. Tutup matanya dulu. Bagus. Persediaan barang dagangan, saldo normalnya. Angkat tangannya. 2, 3. Oke, silakan dibuka. Debat semua, bagus ya. Oke, bagus semua, sudah betul debat. Sekarang yang kedua, tutup matanya lagi. Ibu baca sampai 3 aja ya. Retor pembelian, 1, 2, 3. Ayo, retor pembelian. Retor pembelian, buka mata. Kredit, Eka, kredit. Oke, bagus. Berikutnya, tutup mata, hitungan ketiga, yang lebih cepat lagi. Potongan pembelian. 1, 2, 3.
Oke, buka mata. Coba kita lihat. Buka mata, potongan pembelian. Kita lihat ada, buka mata semua. Yesika jawab debit. Nia jawab debit. Sisanya jawab kredit. Kira-kira yang benar yang mana nih? Coba turunkan dulu ya. Nia jawab debit. Betulkah potongan pembelian di debit? Oke, ada yang bisa berpendapat terkait potongan pembelian di debit atau di kredit? Yang benar yang mana? Potongan pembelian yang benar adalah di sebelah kredit. Ya Yesika dan Nia ya. Oke, tadi masih kurang betul ya. Berikutnya satu lagi, tutup matanya lagi sekali. Account receivable, 1, 2, 3, account receivable. Oke, debit semua. Oke, bagus. Silakan turunkan, betul semua. Tepuk tangan dulu. Ya, sudah bagus. Nah, jadi itu penting sekali ya. Jadi penguasaan saldo normal itu penting sekali, baru bisa melangkah ke menjurnal. Jadi nggak mungkin kalian bisa menjurnal kalau kalian belum kuasai saldo normal akun. Nah, untuk hari ini kita akan belajar tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Ibu share screen ya. Jurnal khusus pada perusahaan dagang, tolong diperhatikan baik-baik. Apakah sudah terlihat? Apakah sudah terlihat? Sudah, Bu. Oke, sudah. Baik. Oke, jadi hari ini kita akan belajar tentang jurnal khusus pada perusahaan dagang. Ini ada di kelas 11 pada KD 3.10. Jadi masih pada mata pelajaran praktikum akuntansi. Adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yang pertama sudah pasti agar kalian bisa mengidentifikasi jenis jurnal khususnya, fungsi jurnal khusus, mempersiapkan format jurnalnya, ya. Kemudian melakukan pencatatan pada jurnal khusus. Baik, Ibu punya motivasi untuk belajar, tolong perhatikan. Nah, impossible dari impossible jadi possible. Coba perhatikan di sini ada lowongan-lowongan pekerjaan. Jadi kalian memilih jurusan akuntansi, banyak sekali peluang kerjanya nanti. Jadi tolong fokus belajar dengan baik karena memang lowongan pekerjaan untuk akuntansi itu benar-benar dibutuhkan di dunia kerja ini. Berikutnya, Ibu punya video. Tolong diperhatikan videonya ini karena nanti kita akan lakukan tanya jawab terkait video ya. Apakah sudah terlihat videonya? Ibu siap putar ya? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Baik.
Nah, baik. Setelah kalian melihat video tadi, kira-kira pelajaran apa nih yang bisa kalian petik? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Ya, coba Deli. Izin menjawab, melihat dari video tadi, ada pembahasan mengenai karakteristik perusahaan dagang. Ada karakteristik perusahaan dagang. Coba Eka. Eka Pratama bisa menyebutkan contoh karakteristiknya apa? Berdasarkan video tadi. Izin menjawab. Jadi karakteristiknya perusahaan dagang memiliki kegiatan utama yaitu membeli dan menjual barang dagangan tanpa merubah bentuk dan fungsinya. Ya, jadi itu contoh karakteristik. Ada yang mau menambahkan lagi karakteristik perusahaan dagang? Ada yang mau menambahkan lagi? Winda mungkin? Winda mau menambahkan? Atau yang lain boleh? Karakteristik perusahaan dagang. Kegiatan utamanya deh apa? Yuk, kegiatan utama dari perusahaan dagang. Siap, Liani, Bu. Oh, Liani, oke. Liani, silahkan. Karakteristik perusahaan dagang, kegiatan utamanya yaitu membeli barang dagangan untuk menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk agar memperoleh keuntungan. Ya, jadi itu ya. Jadi ada penjualan dan pembelian pada perusahaan dagang. Ada lagi? Berdasarkan video tadi, kalau dari jenis transaksi, ada yang mau berpendapat? Kalau dilihat dari jenis transaksinya, seperti apa? Perusahaan dagang itu seperti apa? Dilihat dari jenis transaksinya, ada transaksi apa saja begitu. Nia, Ibu mau dengar suaranya? Silakan. Nia, atau yang lain boleh? Senja, coba Senja. Ayo, transaksi pada perusahaan. Ya, ada apa saja Senja? Transaksi pembelian. Bagus, lagi. Apa lagi? Transaksi penjualan. Oke, penjualan. Ya, jadi ada transaksi pembelian, penjualan, itu yang ada transaksi yang ada pada perusahaan dagang. Berikutnya, nah, Senja tolong di mic-nya dimatikan sebentar. Senja. Apa tuh ya? Ya. Baik, tolong diperhatikan sebentar. Langkah-langkah pembelajaran pada hari ini yaitu, nah, Ibu akan tampilkan e-learning-nya. Ini adalah langkah-langkah pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran di e-learning ya. Jadi nanti perhatikan baik-baik pada KD 3.10 yaitu jurnal khusus, langkah pembelajarannya yang di sini ada materi jurnal khusus, ada berupa video juga materinya di dalamnya. Kemudian ada LKPD, apakah sudah di-download LKPD-nya? Apakah semua sudah download LKPD? Sudah, Bu. Sudah, bagus. Kemudian ada forum diskusi. Jadi kegiatan hari ini ada forum diskusi. Di forum diskusi ini, Ibu sudah siapkan dua ya forum. Jadi kalian akan dibagi menjadi dua kelompok. Ada forum diskusi kelompok 1 dan forum diskusi kelompok 2. Yang didiskusikan adalah tentang permasalahan yang kalian hadapi dalam pengerjaan LKPD-nya. Kemudian setelah itu kalian akan setelah mengerjakan diskusi LKPD juga akan ada di sini. Coba perhatikan baik-baik. Di jurnal khusus tadi ada forum diskusi, kemudian nanti kita ada refleksi tentang pelajaran hari ini, ada evaluasi juga, kemudian ada tugas nanti ya. Jadi seperti itu langkah-langkah pembelajaran pada hari ini. Oh ya, satu lagi, nanti di akhir penyampaian materi juga akan ada quizzes ya. Jadi itu langkah pembelajaran hari ini. Berikutnya kita langsung masuk ke materi ya. Jadi berdasarkan apa yang sudah dibahas barusan pada video juga. Jadi hari ini kita akan belajar tentang jurnal khusus. Adapun transaksi utama perusahaan dagang di sini adalah ada pembelian, penjualan, penerimaan kas, dan pengeluaran kas.
terkait dengan siklus. Tolong perhatikan baik-baik siklusnya. Sekarang kita ada di nomor berapa? Ada yang tahu tidak? Nomor berapa sekarang pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini? Nomor 3, Bu. Nomor 3, Ya, Bu. khusus. Bicara masalah siklus, ada yang masih ingat tahapan-tahapan siklus itu yang pertama dimulai dari apa? Tahapan pertamanya? Saya, Bu. Ya, silakan. Pencatatan. Pencatatan. Setelah pencatatan? Penggolongan. Penggolongan. Setelah penggolongan? Pengiktisaran. Pengiktisaran bagus. Setelah itu baru ada? Tisaran. Iya, setelah pengiktisaran ada? Pelaporan. Pelaporan. Baik. Kalau jurnal khusus itu adanya di tahap apa? Jurnal khusus ada di tahap? Pencatatan. Pencatatan. Bagus. Jadi kita ada di sini ya, di jurnal khusus. Kita ada di tahap pencatatan. Jadi inilah yang akan kalian pelajari, dimulai dari transaksi, kemudian kalian akan catat ke dalam jurnal khusus, dan seterusnya. Ya, jadi ini satu siklusnya. Berikutnya, nah Ibu punya video pembelajaran lagi, tolong diperhatikan dulu. Ini video pembelajaran, kalau barusan video pembelajaran terkait perusahaan dagang, kali ini video pembelajarannya terkait tentang jurnal khusus. Setelah menyimak video pembelajaran tadi, kira-kira mengapa ya suatu perusahaan dagang itu perlu membuat jurnal khusus? Mengapa perlu membuat jurnal khusus? Ada yang tahu? Saya, Bu. Eva, silakan Eva. Jurnal khusus digunakan untuk mempermudah dalam mencatat transaksi yang sejenis. Karena perusahaan dagang itu memiliki beberapa transaksi yang sejenis. Oke, Seperti berarti. Pembelian dimasukkan dalam jurnal pembelian. Ibu. Ya, jadi dalam perusahaan dagang banyak transaksi yang sejenis ya, seperti pembelian mungkin yang namanya perusahaan dagang tidak mungkin lakukan pembelian hanya satu kali, pembeliannya mungkin berkali-kali, penjualannya juga mungkin berkali-kali. Oleh karena itulah dibutuhkan jurnal khusus untuk mencatat adanya bukti adanya transaksi yang sering terjadinya secara berulang-ulang, makanya dibutuhkan jurnal khusus. Jadi itu singkatnya. Kemudian tolong diperhatikan kembali terkait video sudah mengapa membuat jurnal khusus. Ya, jadi sekali lagi perusahaan dagang adalah perusahaan yang membeli barang kemudian menjualnya kembali tanpa merubah bentuknya. Pencatatan transaksi yang ada pada perusahaan dagang itu
terjadinya berkali-kali, misalkan penjualan, pembelian itu terjadi berkali-kali, karena itu dibutuhkan jurnal khusus. Berikutnya, manfaat. Apa sih manfaat dari jurnal khusus? Yang pertama, memudahkan pencatatan secara sistematis, kemudian bisa menyajikan informasi dengan lebih detail, kemudian memudahkan dalam pemindahan buku ke buku besar. Apa istilahnya, Nak, untuk memindah ke buku besar itu istilahnya apa? Ada yang masih ingat? Posting. Posting, Bu. Ya. Kemudian memungkinkan adanya pembagian pekerjaan atau spesialisasi pekerjaan, dan berikutnya adanya pengendalian internal yang lebih baik. Nah, ini jenis jurnal khusus ya. Jadi ada jurnal khusus pembelian, pengeluaran, penjualan, dan penerimaan. Selain ini, ada jurnal apa lagi yang masih dibutuhkan di perusahaan dagang selain keempat ini? Yang masih dibutuhkan apa lagi? Jurnal umum, Bu. Jurnal umum, bagus. Jadi jurnal umum masih tetap dipakai di perusahaan dagang. Berikutnya kita akan membedakan antara jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, ada yang tahu nih? Sebelum kita bahas lebih detail, ada yang mau berpendapat terlebih dahulu? Apa sih beda jurnal umum dan jurnal khusus? Silakan. Apa ya perbedaan jurnal umum dan jurnal khusus? Izin menjawab. Ya, silakan Jessica. Kalau dari segi pencatatan, jurnal umum mencatat semua transaksi. Kalau jurnal khusus mencatat transaksi yang sejenis. Oke, jurnal bagus. Jurnal umum mencatat semua transaksi, sedangkan kalau jurnal khusus mencatat transaksi yang sejenis saja. Jawabannya tadi sudah benar ya. Ada yang mau menambahkan lagi? Apa perbedaannya? Itu tadi dari segi fungsinya mungkin. Berikutnya, ada yang bisa berpendapat dari segi bentuknya? Saya, Bu. Ya, silakan. Kalau Maaf, jurnal umum sebentar, itu ini ada suara ini dari siapa ya? Ya, silakan, siapa tadi? saya, Bu. Ya, Kalau jurnal umum itu terdiri dari satu lajur, betul. sedangkan jurnal khusus terdiri dari banyak lajur. Iya, jadi kalau jurnal umum bentuknya itu mirip jurnal umum ya, ada kolom tanggal, keterangan, ref, debit, dan kredit. Kalau jurnal khusus, kolom-kolomnya agak banyak dan menyesuaikan dengan jenis jurnal khususnya. Ada lagi, Nak? Dari segi pengertian sudah, bentuk sudah. Ada lagi yang mau menambahkan? Lebih lengkapnya coba dilihat. Nah, pada tampilan ini dari segi bentuk sudah kita bedakan, dari segi pencatatan. Nah, berikutnya dari segi posting. Ada yang tahu apa perbedaannya dari segi posting ya? Iya, Bu. Kalau di jurnal umum postingnya itu dilakukan setiap terjadinya transaksi. Kalau jurnal khusus itu dilakukan secara berkala, Bu. Ya, bagus sekali. Akhir bulan seperti itu. Ya, terima kasih ya. Jadi kalau posting jurnal umum dilakukan per tanggal transaksi. Sedangkan kalau jurnal khusus kalian harus rekap dia dulu dengan membuat rekapitulasi baru kemudian diposting. Seperti itu ya. Nah, kalau dari segi pelaku, kalau jurnal umum yang melakukan adalah satu orang yang memegang yang mencatatnya. Sedangkan kalau yang jurnal khusus pelakunya bisa adanya dibagi pekerjaannya atau spesialisasi pekerjaan dibagi-bagi, misalkan ada yang memegang jurnal pembelian kah, ada yang memegang jurnal penjualan kah. Jadi dibeda-bedakan orang yang memegang jurnal khususnya itu ya, ada spesialisasi pekerjaan di sana. Jadi pengguna berikutnya, kalau biasanya jurnal umum digunakan oleh perusahaan yang transaksinya sedikit atau perusahaannya kecil, sedangkan kalau jurnal khusus penggunanya itu adalah untuk perusahaan dagang biasanya. Kalau tadi jurnal umum perusahaan jasa, kalau di jurnal khusus itu penggunanya biasanya perusahaan dagang, karena perusahaan dagang transaksi sejenisnya banyak, seperti itu ya. Itu perbedaannya. Berikutnya kita akan belajar, ya bisa dilihat juga pada tabel ya. Nah, ini lebih jelas lagi bisa kalian baca perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus. Ini mungkin sudah kalian pelajari pada perusahaan jasa. Nah, ini yang akan kita pelajari pada perusahaan dagang. Tidak hanya di dagang, di manufaktur juga ini sama ya. Jadi manufaktur masih pakai jurnal khusus. Fungsi berikutnya, apa sih fungsi dari jurnal khusus?
Nah, kita bedakan. Yang jurnal khusus tadi kan ada 4. Jadi, masing-masing jurnal khusus ini punya fungsi tersendiri. Contoh yang pertama, jurnal khusus pembelian digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan secara kredit. Ya, karena membeli secara kredit berarti akan timbul apa? Utang, Bu. Utang, bagus sekali. Ya, jadi karena membeli secara kredit akan timbul yang namanya utang. Bukti transaksinya apa? Kalau membeli secara kredit, bukti transaksinya berupa apa dokumennya? Berupa apa ya? Eka, berupa apa Eka? Pembelian Berupa apa? faktur pembelian. Faktur. Ya, bagus sekali berupa faktur. Berikutnya Ibu akan tampilkan format dari jurnal pembelian. Ada tanggal, mencatat tanggal transaksi, ada nomor faktur, ada syarat, ada keterangan rep, debitnya pembelian, kreditnya utang. Ya, kenapa utang dikredit? Ada yang tahu kenapa utangnya dikredit? Karena utangnya bertambah. Karena utangnya bertambah. Kenapa utangnya bertambah? Karena terjadi pembelian secara kredit. Alias belum dibayar. Belum dibayar. Oke, perhatikan sini nak, ada syarat 2/10 N/30. Ada yang tahukah artinya? Apa artinya? 2/10 N/30 itu artinya apa? Apa ya artinya ya? Ya, Bu izin menjawab. Ya, silakan. 2/10 N/30 itu Ya. akan mendapatkan potongan sebesar 2% jika membayar dalam jangka waktu 10 hari dan paling lambat tanggal 30. Oh, dapat potongan 2% ya. Kemudian paling lambat membayar dalam jangka waktu akan mendapat potongan 2% jika membayarnya dalam jangka waktu 10 hari. Kemudian paling lambat harus membayarnya tanggal 30 katanya. Ada yang mau menambahkan lagi atau punya pendapat lain? Ada yang mau punya pendapat lain? Silakan. Winda? Winda, suaranya belum masuk. Coba belum masuk Winda, mungkin bisa dibantu oleh Deli. Silakan Deli, dibantu dulu. 2/10 N/30. 2/10 N/30 menurut Deli itu artinya ketika pembayaran dilakukan 10 hari setelah terjadinya transaksi, maka akan mendapatkan diskon atau potongan sejumlah 2%. Iya, 2%, betul. Sedangkan ketika pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah terjadinya transaksi tanpa mendapatkan diskon. Baik, jadi kalau menurut pendapat Deli tadi, itu yang benar ya. Jadi akan mendapat potongan sebesar 2% dalam jangka waktu 10 hari dan paling lambat bayarnya adalah 30 hari setelah transaksi. Jadi bukan tanggal 30 ya. Tolong dilihat. Jadi 30 hari setelah transaksi. Jadi seperti itu maksud atau pengertian dari 2/10 N/30 tadi. Kita lanjutkan. Nah, sudah tampak kembali share screen-nya? Ya, jadi ini sudah kita bahas barusan. Nah, kita melanjutkan ke fungsi jurnal khusus berikutnya, yaitu jurnal khusus penjualan. Fungsi dari jurnal khusus penjualan adalah mencatat adanya penjualan secara kredit. Yang namanya menjual secara kredit, maka akan timbul apa? Ada yang tahu? Piutang, Bu. Piutang, bagus, akan timbul piutang. Karena menjual secara kredit. Bukti transaksinya berupa apa? Faktur penjualan, Bu. Faktur penjualan, ya. Coba kita lihat formatnya, nak. Nah, seperti inilah format jurnal khusus penjualan. Ada tanggal, ada nomor faktur, tanggal mencatat tanggal sesuai urutan transaksinya. Untuk nomor faktur, kemudian ada syarat, kemudian ada keterangan. Keterangan biasanya diisi apa ya? Ada yang tahu keterangan diisi dengan nama perusahaan tempat kita menjual ya. Kemudian ada rep, debitnya piutang. Kenapa piutangnya didebit? Karena piutangnya bertambah. Karena piutangnya bertambah, bagus. Dan di sini ada kreditnya adalah apa di kredit, nak?
Penjualan. Penjualan. Oke, jadi seperti itu format dari jurnal khusus penjualan. Kita lanjutkan ke jurnal khusus pengeluaran kas. Berfungsi untuk mencatat transaksi pengeluaran kas. Contohnya, membayar hutang, membayar pembelian secara tunai, membayar beban-beban operasional dan non-operasional. Ibu ingatkan kembali, kalau tadi pembelian kredit di mana dicatatnya? Pembelian Di kredit? jurnal pembelian, Bu. Bagus. Pembelian kredit di jurnal pembelian. Kalau pembelian tunai di jurnal pengeluaran kas. Ya, karena kalau kita membeli tunai, kita mengeluarkan uang. Makanya masuk di jurnal pengeluaran kas. Jadi untuk bayar hutang, beli tunai, dan bayar beban-beban. Formatnya seperti apa? Ya, jadi seperti ini formatnya. Ibu ingatkan kembali untuk format dari jurnal khusus semuanya tadi ini adalah tidak baku. Dalam artian bisa berubah sesuai dengan kebutuhan dari perusahaannya. Ya, jadi itu formatnya. Jadi mungkin ada yang isi kolom serba-serbi, mungkin ada yang tidak, seperti itu. Jadi formatnya ini bukan baku ya, jadi masih bisa dimodifikasi lagi sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Formatnya sekali lagi ada tanggal, seperti biasa mencatat tanggal transaksi, nomor bukti, perkiraan yang didebit, kemudian ya yang namanya pengeluaran kas, perusahaan mengeluarkan uang, berarti kasnya pasti berkurang. Kasnya berkurang di sebelah kredit. Ya, jadi seperti itu. Berikutnya ada jurnal khusus penerimaan kas. Fungsinya mencatat adanya penerimaan kas. Biasanya didapat dari mana ya penerimaan kas? Ada yang mau berpendapat? Saya, Bu. Oke, Senja silahkan. Dari penerimaan piutang dan pendapatan bunga. Penerimaan piutang dan adanya pendapatan bunga. Ada lagi yang mau menambahkan? Siap, Liani, Bu. Liani silahkan. Dan tunai. Adanya penjualan secara tunai. Ya, jadi kalau kita menjual secara tunai, kita akan mendapatkan uang, akan masuk di penerimaan kas. Kita lihat formatnya. Bisa terlihat, Nak? Masih terlihat share screen-nya, Ibu? Masih, Bu. Masih. Jadi, penerimaan kas bisa berasal dari penerimaan piutang, adanya penjualan tunai, dan misalkan dari pendapatan lain-lain, contohnya pendapatan bunga. Nah, formatnya yang namanya penerimaan kas sudah pasti kasnya ada di kolom sebelah debit. Ya, jadi seperti ini formatnya, ada kolom serba-serbi. Ada yang tahu apa fungsi dari kolom serba-serbi? Tadi di pengeluaran kas juga ada kolom serba-serbi. Ada yang tahu? Apa ya fungsi dari penerimaan kas? Maksudnya apa ya fungsi dari kolom serba-serbi? Silahkan. Menjawab, Bu. Ya, silahkan. Kolom serba-serbi berfungsi untuk mencatat akun-akun yang terlibat saat terjadinya transaksi yang tidak terdapat di kolom khusus. Ya, maksudnya tidak ada judulnya misalkan seperti ini. Nih, kan ada kas, potongan, piutang, penjualan. Nah, misalkan ada penerimaan kas dari apa contoh akun di kolom serba-serbi ini? Misalkan adanya PPN ya, PPN bisa masukkan di kolom serba-serbi. Jadi kalau memang tidak ada judul kolomnya di atas ini, masuk di kolom serba-serbi. Jadi itu fungsi dari kolom serba-serbi untuk mencatat akun-akun yang tidak ada judulnya di sini atasnya. Baik, kita langsung ke contoh kasus. Di sini ada, Ibu punya soal di sini? Terlihat soalnya, Nak? Terlihat ya? Sudah terlihat? Baik, bagus. Ya, jadi di sini ada perusahaan dagang namanya Sukses Kemilau, transaksinya pada bulan April. Kita lihat transaksi yang pertama, dijual tunai. Ibu mau tunjuk satu orang. Coba Liani. Liani, tanggal 6 April masuk kemana, Liani? Tanggal 6 April kan itu penjualan tunai. Ya. Jadi masuk ke jurnal penerimaan kas. Akan dimasukkan ke jurnal penerimaan kas. Jurnalnya tahu tidak kira-kira, Liani? Debit kas dan penjualan di kredit sebesar 500.000. Oke.
Betul ya, jadi seperti itu. Berikutnya di tanggal 14 April diterima pelunasan faktur. Nah, kita menerima pelunasan nih. Kira-kira akan masuk juga di jurnal penerimaan kas. Ada potongan di sini 2% ya, berarti 2%-nya dihitung dari 2% dikali 700.000. Kemudian di tanggal 26 April mendapatkan pinjaman uang. Masuk kembali, ada kas kembali masuk karena didapat dari pinjaman. Hasilnya seperti apa? Nah, jadi bisa dilihat jadi seperti ini. Yang jawaban Liani tadi di tanggal 6 April cara memasukkan masuk di kolom kas dan kreditnya penjualan. Kemudian tadi pelunasan piutang ya dari toko biru. Piutangnya sudah dilunasi, piutangnya berkurang di kredit 700.000. Kemudian ada potongan penjualan sebesar 2% dari ini nak, dari 700.000, 14.000, jadi uang yang diterima 686.000. Pinjaman, ada pinjaman ya, di sini akan masuk kas, kemudian akan masuk di kolom serba-serbi, karena kan di atas di sini tidak ada utang bank, pinjaman, maka akan ditaruh di kolom serba-serbi. Seperti itu contohnya. Bagaimana, sudah jelas? Ada pertanyaan nak sampai sini? Tidak, Bu. Tidak, pas. Baik. Nah, berikutnya ada semangka nih. Semangka di sini semangat kakak ya. Jadi semangat karena setelah ini kalian akan melakukan diskusi pada e-learning. Jadi kalian sudah download LKPD-nya, silakan dilihat, dicermati. Jika mengalami kesulitan, silakan didiskusikan pada forum e-learning. Bagaimana? Sudah jelas? Jadi kita off dulu, kita silakan off dulu. Kalau masih ada yang mau di Zoom boleh, atau yang mau off dulu Zoom-nya boleh, silakan berdiskusi lewat forum diskusi yang sudah Ibu sediakan pada e-learning-nya. Ya, silakan diselesaikan LKPD-nya, waktunya kurang lebih 15 menit. Siap? Ada pertanyaan dulu, nak? Sudah jelas kelompoknya tadi ya? Nah, sekarang silakan kalian masuk kembali ke forum diskusi pada e-learning. Silakan yang mau log out dulu, mau off dulu silakan. Ibu tunggu di forum diskusi. Silakan, nak. Forum diskusi pada KD 3.10 tentang jurnal khusus. Silakan masuk ke forum diskusi. Pada e-learning ya.
Silahkan on cam, waktunya sudah habis. Eva, baik. Bagaimana pengerjaan LKPD-nya? Ibu lihat tadi sudah aktif sekali ya di forum diskusinya. Jadi sudah terima kasih untuk yang sudah bertanya maupun menanggapi pertanyaan temannya. Nah, untuk kali ini, untuk presentasi apa yang sudah kalian kerjakan barusan, silahkan siapa yang bisa presentasi atau mau presentasi? Saya, Bu. Ya, Listia, silahkan Listia dicoba share screen ya. Tolong diperhatikan semua. Sudah masuk semua belum? Deli belum ya sama Liani? Ya. Silahkan Listia. Apa sudah kelihatan, Bu? Filenya mana? Presentasi ya? Sudah kelihatan, Bu? Belum, dibuka dulu. Presentasinya dibuka dulu. Dibuka dulu baru diulang share screen lagi. Sudah kelihatan ya? Silakan dibuka dulu. Sebentar, Bu, sebentar. Ya. Sambil menunggu, ya, ya sudah. Silakan Listia. Baik, Bu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok 2. Jadi untuk hasilnya, untuk jurnal khusus pembelian, balance-nya itu 2.900.000 untuk debit dan kredit sudah balance. Bagus. Dan untuk jurnal khusus penjualan, itu balance-nya 1.927.000, sudah balance juga, Bu. Ya, silakan dicocokkan yang lain ya. Apakah sudah sesuai dengan yang di-share screen oleh Listia ini? Lanjut. Untuk jurnal pengeluaran kas, itu untuk di debit ada utang dagang, ada pembelian, dan juga kolom serba-serbi. Untuk utang dagangnya 1.100.000, untuk pembelian 250.000, untuk serba-serbi itu ada 1.500.000. Untuk di kredit itu ada kas 2.824.888. Untuk potongan pembelian itu 26.000. Sudah balance juga sudah. Terus. Untuk jurnal penerimaan kas ada akun di debit kas potongan penjualan dan di kredit piutang dagang penjualan dan serba-serbi. Untuk kas 1.095.000. Untuk potongan penjualan tidak ada, untuk kredit piutang dagang 1.045.000 dan di serba-serbi ada 50.000. Ya, bagus. Kemudian untuk di jurnal umum ini untuk mencatat return dari UD Diary itu di debit 100.000, di kredit 100.000. Terima kasih, Bu. Ya, terima kasih Listia. Kita kasih aplaus buat Listia dulu. Ya, jadi seperti itu pengerjaan LKPD-nya. Ada yang berbeda mungkin semua sudah sama? Sudah sama semua? Ada yang berbeda mungkin hasilnya? Ibu harap semua sudah balance hasilnya ya. Ya, Deli sudah bergabung kembali. Nah, berikutnya Ibu punya kuisis. Ibu kirim alamat kuisisnya pada WhatsApp-nya. Silakan diperhatikan di WhatsApp Ibu punya kuisis. Silakan dibuka, kita ada kuis berhadiah pulsa. Silakan dilihat di WA grupnya dulu, Nak.
Silakan bergabung. Ada yang sudah bisa masuk? Boleh juga di ini yang terbaru ya. Silakan link yang terbaru, Nak. Link yang paling bawah itu silakan di atau di kolom di chat sini Ibu taruh ya. Nah, di chat di kolom di chat juga sudah Ibu share, silakan klik. Ini berhadiah pulsa senilai 25.000 untuk 2 orang yang nilainya tertinggi. Coba kita lihat. Nia sudah bergabung. Tolong yang masih, tolong di unmute dulu. Tolong diperhatikan siapa Ibu, soalnya di sini agak ini. Tolong di unmute dulu, Nak. Tolong yang masih menyalakan mic-nya, tolong di unmute dulu. Terima kasih, Liani sudah. Kita tunggu dulu. Eka Pratama sudah. Jessica sudah. Sudah semua? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 orang. Ayo, yang mau bergabung, Ibu tunggu. Kita akan segera mulai kuisnya. Jadi ini ada kuis yang berkaitan dengan jurnal khusus. Silakan dijawab. Nanti nilai tertinggi, Ibu pilih 2 orang nilai tertinggi, akan dapat hadiah pulsa ya. Pulsa senilai 25.000 untuk 2 orang. Siap, kita mulai? Ada baru 8 orang, Ibu bacakan ya. Di sini ada Eka, kemudian ada Liani, Nia, Eva, Jessica, Winda, Senja, Deli. Listia mana nih Listia? Listia udah belum? Listia baru masuk. Baik, kita mulai ya, siap? Silahkan dicermati soalnya dan dijawab. Kita mulai. Ya. Beranjak naik. Jessica beranjak naik. Balapan itu.
kita akan lihat. Apakah nilainya tertinggi? Waktunya tinggal 5 detik lagi. Baik, kita punya. Silakan dilihat, Nak. Sudah tampak hasilnya? Jadi nilai tertinggi jatuh pada Winda. Kasih tepuk tangan buat Winda. Kemudian yang duanya adalah Liani. Kasih tepuk tangan juga buat Liani. Oke, jadi 3 besar ya. Ibu minta 3 besar, masing-masing dapat pulsa 25.000. Selamat ya Winda, Liani, dan Eka. Silakan japri nomornya ke Ibu. Selamat ya. Gimana kesannya? Ada yang mau Liani? Mana Liani? Liani. Ya. Bagaimana perasaannya? Susah nggak tadi soalnya? Nggak terlalu susah. Liani bisa menjawab dan Liani jawabnya lumayan lancar. Oke, bagus ya. Jadi hasilnya di sini Liani di peringkat kedua, yang pertama Winda, kedua Liani dan Eka. Baik. Nah, sudah? Seperti itu pembelajaran kita hari ini. Kita sudah sampai di tahap akhir sekarang, yaitu tahap untuk kesimpulan dan refleksi. Ada yang mau menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Ada yang mau menyimpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Siapa yang mau menyimpulkan? Coba Listia mungkin mau menyimpulkan? Listia. Apa saja yang sudah Listia pelajari hari ini, yang sudah kita pelajari hari ini? Silakan. Jadi untuk kesimpulannya Bu, untuk jurnal khusus itu diperlukan oleh perusahaan dagang karena di perusahaan dagang itu kan terutama untuk yang sudah besar itu kan agar lebih efisien dalam pencatatan dan pengelompokan transaksi, jadi diperlukan adanya jurnal khusus dan fungsi jurnal khusus ini bisa disesuaikan dengan jenis jurnal dan transaksi dalam perusahaan dagang itu sendiri. Ya, bagus ya. Jadi kurang lebih itu yang sudah kita pelajari hari ini tentang jurnal khususnya, baik fungsi maupun formatnya. Untuk berikutnya refleksi, ada yang mau menyampaikan refleksi dari pembelajaran kita hari ini, apa yang mungkin menarik, apa yang mungkin masih kurang, yang masih perlu Ibu perbaiki. Silakan, Ibu persilakan. Eva? Saya Bu. Ya, silakan Eva. Kalau kelebihan dari pembelajaran hari ini, pembelajaran ini menggunakan media video, kemudian ada kuisnya juga, dan juga ada hadiahnya. Ya. Mungkin kalau kelebihannya, kurangannya, mungkin waktu kuisnya perlu diperpanjang lagi, mungkin atau nggak ditambah lagi soalnya. Oke, terima kasih Eva. Jadi sudah menyampaikan refleksi untuk pembelajaran hari ini. Yang masih segan menyampaikan refleksi pada pembelajaran hari ini, bisa menyampaikan juga pada e-learning tadi ya.
Kemudian untuk evaluasi hari ini sudah Ibu siapkan 10 soal untuk evaluasinya. Silakan diperhatikan waktu pengerjaannya pada e-learningnya. Diperhatikan waktu pengerjaannya, jangan sampai terlewat. Kalau nggak salah kuisnya ditutup nanti hari ini ditutup jam 1 siang. Dikerjakan kuisnya dan ada penugasan juga. Untuk materi berikutnya sesuai dengan siklus akuntansi biasanya setelah kita belajar jurnal kita akan belajar apa? Ada yang tahu? Kita akan belajar apa setelah mempelajari jurnal? Materi berikutnya adalah? Ada yang tahu? Oh. Rekapitulasi dan buku besar. Ya, betul sekali. Rekapitulasi dan buku besar itu adalah materi kita pada pertemuan berikutnya ya. Jadi Ibu cukupkan untuk hari ini. Ingat yang memenangkan perlombaan tadi, silakan japri Ibu. Ibu kirimkan nanti hadiahnya. Ada pertanyaan dulu sebelum Ibu tutup? Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Oke, kita tutup ya. Baik, kita tutup. Tadi kita awali dengan doa, jadi sekarang kita tutup juga dengan doa. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sampai jumpa lagi. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Ibu stop recordingnya ya. Ya.